Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradha liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa hakimil hukam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad yahdi ila subulis salam wa ala alihi wa ashabihi kiram ila yaumiz ziham amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala shadiqul masduq fi haditsih al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah al-hadis aw kama qala. Hadrata ulama inal muhtaram, para alim, para kiai, para suada wal kurama, para asatid rahimakumullah, kepada semua tokoh masyarakat, para bini sepuh, para undangan rahimakumullah, tiada terlupa kepada calon duyufullah wa duyufur rahman, Bapak Homin beserta istri Ibu Isnawati, dan juga semua sanak famili yang hadir, saya dari Madura, semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, bersama kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas tertitipnya keimanan di dalam hati kita, di mana sebagai tanda keimanan yang ada di dalam hati kita, kita mudah melangkahkan kaki untuk memenuhi undangan dari Bapak Homin selaku duyufullah wa duyufur rahman, calon tamu agungnya Allah. Mudah-mudahan dengan kita menghormat calon tamunya Allah, Allah pun juga akan mempermudah kita jalur untuk menyempurnakan rukun Islam ziarah Makkah wal Madinah melalui ibadah haji ataupun ibadah umrah. Allahumma amin. Harapan dan doa semoga Bapak Homin bersama istri Ibu Isnawati yang kabarnya barusan, sehingga mungkin untuk manasik sampun berapa kali? 1 kali tok. Karena cuma 1 kali mungkin ada juga kurang kesempurnaan. Harapan dan doa mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kesempurnaan, perlindungan, dan dijadikan oleh Allah hajinya nanti dan umrahnya yang mabrur, yang makbul, yang mabruk. Mabrur sing sae, makbul yang diterima, mabruk yang diberkahi oleh Allah, merambai merata untuk keluarga kita bersama. Hadirin rahimakumullah, di dalam hal ibadah haji, di mana ibadah haji merupakan suatu ibadah yang rawan dengan penyakit riya. Mohon maaf Pak Omin dan juga semua yang hadir. Entah ibadah haji, entah ibadah umroh, itu rawan dengan penyakit riya. Kenapa? Ya, nuwun sewu.
Orang kalau sudah punya, terkadang orang sudah punya kesempatan, apalagi sudah sering-sering, dia terkadang merasa wah betul lagi. Tapi kalau memang orang tersebut memang dengan niatan karena kerinduan untuk bisa nyampe ke Baitullah, lain halnya hanya Allah yang tahu tentang penilaian. Oleh karena itu Allah mengaturkan di dalam kitab yang kita pelajari, kitab Al-Qur'an, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh semata-mata karena Allah. Oleh karena itu pula tadi yang sampun diaturkan oleh Abbas Suwoko di dalam firman Allah tersirat di dalam surah Ali Imran, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkatan mubarakan wa hudan lil alamin. Bahwa bangunan yang pertama kali untuk ibadah adalah bi Bakkah, yang ada di Bakkah. Bakkah itu Makkah maksudnya. Jadi Bakkah itu sebetulnya diambil dari kata-kata baka. Baka itu artinya menangis. Abakayu beki. Menangis artinya. Makanya kalau orang melihat Ka'bah nggak menangis, terlalu. Bakkah itu diambil dari kata-kata bakka, artinya menangis. Sehingga kalau nggak nangis kan nyulak meripatin itu. Saking kebajutnya memang. Dia sudah bertahun-tahun sejak kecil melihat sajadah bergambarkan Ka'bah. Setelah nyampe di sana, Masya Allah, mungkin belasan tahun atau mungkin puluhan tahun menunggu. Apalagi dalam masa pandemi yang sudah libur selama 2 tahun lebih. Pak Homin katanya daftar tahun 2018, itu pun jalur khusus. Biasanya jalur khusus 1 tahun berangkat. Nah ini, kalau jalur khusus untuk yang sekarang nuwun sewu oleh jenengan niku kersa 1 tahun berangkat saged 250 juta. Kalau lebih khusus lagi sekamar jenengan berdua saged 270 juta. Itu jalur khusus 1 tahun jenengan sudah bisa berangkat. Sing nuwun sewu yang sudah punya persiapan. Dan memang nuwun sewu nggih, ibadah haji itu memang ibadah yang memang selain merupakan ibadah yang memang ibadah maliyah, ibadah nafsiyah, dan juga ya ibadah maliyah merupakan ibadah yang memang apa? Butuh harta. Dan juga merupakan ibadah fi'liyah dengan apa? Butuh pelaksanaan nafsiyah dengan ya, tenaga. Dan juga qalbiyah dengan penataan hati. Butuh yang oleh karena itu di dalam ibadah haji apapun ataupun ibadah umroh, ini sebetulnya dimulai dengan apa itu? Dengan nis. Napa nis Pak Homin? N-nya itu niat. Kata sebelah kula sampun niat. Durung budal-budal. Niat sampun tapi durung budal-budal. Lah niku sudah tertata mulai dari zaman dulu pun sampun niat. Tapi niatnya nggih nuwun sewu. Setidaknya niat bagaimana yang namanya niat juga nanti juga ada namanya ikhtiar. Niat tok enggak ada ikhtiar yang sampun kula nabung. Kan apa? Alhamdulillah kula seminggu 1000 nabunge. Alhamdulillah padha karo ngetok wite jati ambek silet. Lan jenengan nabung katangkalan niku seminggu 1000 atau 5.000 padha karo ngetok wite jati kali silet. Gimana? Tajem silet, tapi kalau untuk pohon jati, no, padha karo ya nyolek mun 1000. Kalau yang namanya rayap sih mungkin jati masih akan bisa rokok karena bukan cuma setiap hari, itu berapa saat terus itu yang namanya rayap akan ya merokoti yang namanya pohon jati. Tapi jenengan pakai silet jadi. Tapi ya tergantung niatannya lah. Itu niat sudah tertata. Tapi tidaknya harus ada apa? Kan dibarengi dengan ikhtiar. Kemudian juga di dalam haji tersebut apakah haji atau umroh harus ada setelah ikhlas, penataan ini yang namanya keikhlasan. Karena kemudian yang terakhir S-nya
Sabar. Yang namanya ibadah haji, ibadah umroh, terkadang di sana niku nuwun sewu, dipastikan yang namanya ujian. Wah, aku sak kamar dikumpulno mbek cano, mbek wong rada ceremetaken ngomong aku gak ibadah-ibadah. Nuwun sewu, itu terkadang timbul demikian. Terkadang pas di sana nuwun sewu. Terkadang sekamar dengan musuh. Lah terkadang wis jadwali. Terkadang pun juga diuji dengan terkadang makanan, terkadang yang enggak ala Indonesia lah. Terkadang nuwun pembagian kamar, terkadang di sebelah pojok lah, macam-macam. Apalagi antrian-antrian yang lain itu penuh kesabaran. Oleh karena itu Bapak Homin karena masih barusan nuwun sewu nggih. Barusan dari kabar sehingga mungkin di dalam manasik pun masih belum sempurna. Kemarin sewaktu ke rumah kemarin malam tangga. Gimana wacaman manasik? Belum. Mungkin tadi tak kemarin manasik ya Pak Amin. Enggak tadi. Sehingga nuwun sewu karena kurang kesempurnaan. Ini enggak apa-apa Pak Amin karena yang namanya ibadah haji, ibadah umrah ini setidaknya dengan melalui manasik untuk bisa kesempurnaan di dalam ibadah. Oleh karena itu Allah mengaturkan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh semata-mata. Bagaimana sekarang bisa menjadi sempurna? Ya ada persiapan-persiapan, pembekalan ilmu. Gak apa-apa Pak Omin nanti jenengan ngepel atau japrit melalui rekaman nanti. Yang pastinya nanti dalam yang kita butuhkan nanti bagaimana nanti untuk mengapa itu termasuk sholat jamak, qashar itu yang pasti jenengan akan menghadapi nantinya. Terus bagaimana kalau di pesawat, kalau wudhu, kalau tayamum kan nggak mungkin terkadang. Ya itu namanya nanti iadah, nanti bisa nanti jenengan Pak Omin nanti ya rekaman melalui biasa BA rekaman datang butuh kesempurnaan karena masih barusan maklum ya. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis Rasul pun juga saya pernah dipertanyakan, mohon maaf Bapak, bagaimana ya kitanya kok ada orang tetangga saya itu belum haji kok sudah umroh, napa to boleh? Dia terkadang pertanyaan yang sering timbul nih, mungkin terkadang jenengan kaole cak durung haji kok umroh. Ya, mohon maaf nih. Di dalam keterangan kitab Muwatta, ya, karangan Imam Athaillah, anna rajulan sa'ala, pernah ada seorang lelaki ini bertanya kepada saya. Bertanya demikian. A'tamiru qabla an ahujja. Bolehkah saya itu berumrah sebelum saya itu berhaji? Qala na'am. Enggak apa-apa, monggo, boleh. Kenapa? Qad i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah samaratin qabla al-hajj. Rasulullah sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhaji sudah 3 kali umrah Rasulullah sebelum berhaji. Sewaktu Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah, setelah sekian lamanya Rasulullah itu timbul rasa kerinduan, kangen dengan yang namanya Baitullah Rasulullah. Gak lama kemudian pas pada tahun ke-6 Hijriah, ada salah seorang sahabat mengaturkan mimpinya. Ya Rasul, saya bermimpi tawaf ya Rasul. Kemudian saya tahallul. Itu mimpi-mimpi yang benar. Mari kalau gitu kita berumrah. Pada tahun ke-6 Rasulullah niat untuk berumrah dengan para sahabat. Tapi setelah nyampe di namanya tanah yang namanya Hudaybiyah, karena di waktu itu dihadang oleh orang kafir, termasuk pamannya sendiri yang kafir, dan Abu Lahab, Abu Jahal. Terhalang Rasulullah waktu itu untuk melaksanakan ibadah umrah, nggak bisa. Akhirnya pada tahun berikutnya, pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah bisa untuk mengqadha umrahnya. Tahun ke-8, akhirnya bisa Rasulullah SAW mengalami kemenangan di dalam peperangan. Pada tahun ke-10 umrah lagi langsung berhaji. Ya, pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi kalau sejarahnya boleh orang berumrah sebelum berhaji, apalagi nuwun sewu. Sekarang untuk haji reguler, ya, masa tunggu 35 tahun, blenger jenengan nunggu. Ya. Sehingga nuwun sewu, ya, sewaktu saya
Berkenalan dengan orang-orang yang luar negeri pun juga demikian sama. Nasibnya masa tunggunya pun juga sama. Orang Malaysia, orang Nigeria pun juga demikian. Orang Pakistan pun juga demikian. Sewaktu saya kenalan di sana itu. Tak tanyakan pun juga belum haji. Tapi pakai bahasa Arab di sana. Yang bisa itu bahasa Arab sama bahasa Inggris. Kebanyakan belum berhaji. Dan memang masa tunggunya lama. Sehingga kebanyakan orang sehingga untuk berumrah dulu boleh. Untuk menambah biar tahu areanya. Atau lagi. Biar untuk menambah pengalaman. Enggak masalah. Dan memang yang namanya ibadah haji ataupun ibadah umrah ini. Pernah Rasulullah dipertanyakan oleh sahabat. Hadis yang bersumber an Abi Hurairah radhiyallahu an. Bahwa anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu pernah kila dipertanyakan oleh sahabat. Ya Rasul, ayul a'malu afdalu. Amal apa yang lebih utama ya Rasul? Qala imanun billah wa rasulih. Amal yang utama di sisi Allah adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Kita enggak nututin Rasulullah, tapi kita iman sama Rasulullah. Alhamdulillah, di antara orang yang dicintai Allah. Kenapa? Di zaman Rasulullah, keluarganya sendiri pun sudah tahu mukjizat dari Rasulullah. Banyak yang tahu, tapi pun hidayah enggak turun. Belum ada keimanan sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal marah sering ingin memberontak dan membunuh Rasulullah, tapi tidak pernah berhasil. Bahkan ada juga yang ikut memperjuangkan perjuangan Rasulullah, tapi masih belum iman. Sinten? Abu Talib. Abu Talib mendukung perjuangan Rasulullah, tetapi beliau sendiri belum ada keimanan. Ada hadis yang bersumber dari Utsman bin Maz'un. Waktu itu menceritakan Rasulullah itu mengatakan demikian. Diceritakan oleh Utsman bin Maz'un tersebut kepada paman Nabi yang bernama Abu Talib. Kata bagaimana? Katanya Abu Talib. Sodaqo ibna ammi. Sodaqo ibna akhi. Benar apa yang diucapkan oleh anak saudara lelakiku. Ya. Bahkan demikian kata Abu Talib, ikutilah dia. Iktadu talfahu wa tanju wa tarsadu. Ikuti Muhammad. Pasti kamu akan selamat dan pasti kamu akan mendapatkan petunjuk. Lalu akhirnya lama-kelamaan jawaban dari Abu Talib ini nyampe kepada Rasulullah. Senang Rasulullah. Oh kalau gitu pamanku ini ada harapan masuk Islam. Akhirnya sewaktu beliau sakit, Abu Talib dituntun dengan kalimat syahadat pun masih belum mengucapkan sampai menutup usia. Abu Talib belum mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah menangis. Akhirnya turunlah ayat di dalam surah Al-Qasas ayat 56 kalau enggak salah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tapi petunjuk adalah milik Allah. Nah kita alhamdulillah kita enggak nututin Rasulullah. Kita enggak pernah bagaimana mukjizat Rasulullah yang bisa membelah bulan. Pernah terjadi bulan terbelah jadi dua. Di dalam surat Al-Insyiqaq. Bahkan sewaktu Neil Armstrong ke bulan, ada serpian bulan yang bekas terbelah jadi dua. Itu pun juga atas permintaan orang kafir. Tapi setelah bisa, bagaimana? Jawaban orang kafir, in hadza illa sihrum mubin. Ini tidak lain adalah sihir yang nyata. Ngoten jawabannya nek buandel wong kafir Bapak. Bukannya orang kafir, innal ladzina kafaru, bahwa sesungguhnya orang kafir ini sawaun alaihim andartum am lam tundirhum la yu'minun. Dituturi tagak wis angel tuturane wong kafir itu. Lah ya enggak akan beriman. Suatu kebenaran terjadi dia mengatakan in hadza illa sihrun mubin. Ini tidak sihir yang nyata. Nawaman bandel wong kafir. Alhamdulillah kita enggak nututin Rasulullah. Tapi kita iman. Ini yang diacungi jempol oleh Rasulullah. Kalau Rasul mengaturkan
Khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah orang yang nututi zamanku. Sinten maksudnya? Para sahabat. Maklum, para sahabat itu iman. Kenapa? Mereka melihat Rasulullah. Melihat aura Rasulullah pun sudah begitu. Masya Allah. Tunduk yang namanya mata. Senang melihat aura Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Sumballadzina yalunahum wa yalunahum. Kemudian orang yang mengikuti sahabat namanya tabi'in. Wa yalunahum, kemudian yang mengikuti tabi'in, berarti namanya tabi'in. Itu orang-orang yang umat Nabi yang terbaik. Sedangkan kita aduh. Tapi di sisi yang lain Rasul pernah menghaturkan demikian. Tuba liman aroni wa amanabi. Beruntunglah orang yang nututin aku dan beriman kepada aku. Berarti sinten para sahabat Nabi. Tapi maklum para sahabat itu iman. Dan juga mereka pun pernah melihat mukjizat Rasulullah. Tetapi Rasul melanjutkan. Fatuba summatuba liman lam aroni wa amanabi. Beruntunglah. Sungguh sangat beruntung. Diulang oleh Rasul. Beruntunglah dan sungguh sangat beruntung orang yang tidak pernah melihat aku tetapi iman kepadaku. Mudah-mudahan kita. Allahumma amin. Ampuna. Aman sepak bola ta. Dereng tutup kula tutukaken ya. Aku itu kan gesek kula ringkes. Jadi kan ada 3 nggih. Amal yang paling utama niku napa ya Rasul? Pertama tadi iman kepada Allah dan Rasulnya. Kula ringkes. Terus napa malih ya Rasul? Tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, perang di jalan Allah, enggak butuh pakai pedang. Kalau sekarang jangan pakai pistol ditut narik cilik malah nuwun sewu. Putranya Buya Arrozi ke pistol di kakake dhewe. Ya. Mainan pistol polisi tepak salat diambil di pistol yang adike 3 tahun. Masya Allah. Sama kakak sendiri main dicakakna pistol mainan. Putra dari Buya Arrozi masuk dai terkenal itu nggih. Masya Allah. Hari Rabu kemarin kalau nggak salah. Subhanallah. Kalau kok masak niku nggih nuwun sewu kok malah temriku. Kalau lanjutkan. Bapak jihad fisabilillah. Jihad sekarang bagaimana nuwun sewu jenengan jihad memakmurkan masjid pun juga jihad. Memakmurkan mushola jihad. Jenengan jihad melalui dengan harta panjenengan. Ojo dadi wong gempol gegeme. Oh. Jadilah wong sing suka dono, suka niku senang dono weweh. Iki yang akan bisa menjadikan terangkat derajat jenengan. Yang ketiga, sumajun ya Rasul, napa malih ya Rasul? Summal hajjil mabrur. Nah ini haji yang mabrur ini merupakan amal yang sangat amal yang lebih di sisi Allah. Sehingga kelak ketika di hari kiamat akan ada 4 golongan yang akan berebut masuk surga lebih dahulu. Yang pertama yang akan berebut masuk surga lebih dahulu adalah siapa? Al-hajjil mabrur. Orang haji mabrur. Karena sudah dijanjikan. Sewaktu orang-orang yang haji mabrur ini mau berebut masuk surga. Disetop sama malaikat Ridwan. Kifu. Stop. Mana antum siapa kalian? Ya malaikat, ana minal hujjah. Nahnu minal hujjajil mabrur. Kami dari golongan orang-orang haji mabrur. Terus ilain. Hendak kemana? Ya ila jannah lakat. Mau ke surga. Loh, kok tahu kamu kalau ya, kita tahu dari para ulama malaikat bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan yang pantas bagi haji yang mabrur kecuali surganya Allah. Loh, apa yang dikatakan haji mabrur? Lah, ketika pulang dari ibadah haji, orang yang loman, ya. Pakaian pun juga dalam ucapan bisa terjaga. Kepada siapapun salam, tuku berambang salam, tuku kerupuk assalam, tuku rujak salam. Jadi wong masya Allah mabrur. Tapi jadi wong sing atine elek panjene kemaruk. Nah, kemudian sewaktu ini, kamu tahu dari mana kalau haji mabrur itu balasan dalam surga? Kita tahu dari para ulama. Kata malaikat, Ridwan bagaimana? Ijfadil adab, jaga tata keramamu. Mosok yaimu yang buri. Kailok disikan mundur. Kemudian siapa lagi? Kemudian datang lagi al-askhiyah, al-aghna al-askhiyah, orang-orang yang dermawan. Kemberuduk mau masuk surga. Sama dipertanyakan, kifu, mana antum? Siapa kalian? Ila aina turid? Ila turid, enggak kemana kalian? Ila jannah lakat.
Kita dari golongan al-asqiya, orang dermawan. Kita mau ke surga. Kamu tahu dari mana? Kalau orang-orang dermawan itu dari mana surga? Kita tahu dari para ulama. Ikhfadil adab, jaga tata krama. Mosok ulama bukan kayak guru. Kayak lo singen ewro nang awakmu. Kemudian datang lagi. Akhirnya siapa? Asyhada, orang-orang yang mati syahid berebut mau masuk surga. Disetop lagi sebenarnya tadi. Dipertanyakan, dari mana kamu tahu? Dari para ulama. Ikhfadil adab, jaga tata krama. Mosok kan weruh kan teko sing teko ulama kayak mburin dise ulama kok kecilin wong gak ketok. Ayo ulama. Para ulama, udkhulu al-jannata. Masuklah kalian ke surga. Dirahmatilah dengan rahmatnya Allah. Mboten kat. Lho kenapa? Kitanya punya ilmu karena kedermawanan dari para orang-orang aniya. Saya waktu mau daftar ke pondok pesantren, saya disanghoni malaikat sama orang-orang yang dermawan. Bukan itu orang-orang yang dermawan itu aja malaikat yang jenengan masukkan ke surga lebih dahulu. Malaikat itu bingung, malah dikongkol budi ora gelem. Timbul ketatakraman. Nah, akhirnya malaikat mirip Tuhan ini bingung nih. Ya ilahi, ada apa untuk kejadian? Saya suruh masuk orang yang alim, malah dia mengatakan demikian bagaimana ya Rob? Sodako abdi, benar apa yang dikatakan hamba itu. Udah masukkan aja sudah bersamaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari apa yang saya haturkan akan benar-benar menjadikan kemakburan untuk Bapak Homin beserta Ibu Isnawati, dan mudah-mudahan kita pun juga dipermudah jalan menuju Makkah dan Madinah ibadah haji ataupun ibadah umroh, entah dengan melalui, kalau Bapak Homin ini saya kira insya Allah haji bisa juga merupakan haji nanti haji nasab. Secara nasab insya Allah turunane wong haji tak. Kemudian secara yang kedua adalah nisab. Kalau nisabnya wis pedagang besi maklum ya. Yang ketiga koyok kula mungkin nasib. Lah niki nggih mudah-mudahan jenengan kalau enggak pertama dan kan mungkin ketepaan nasib ya. Nuwun sewu, kalaupun enggak demikian utamakan kata Rasulullah, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Wahidul fuqara wal masakin. Hari Jumat merupakan pimpinan hari-hari yang lain dan merupakan hajinya orang fakir miskin harinya. Jadi kalau sudah di waktu hari Jumat, genjot itu. Ibadah digenjot, maksudnya genjot ibadah yang itu kan juga ibadah malam Jumat. Masya Allah. Jingat hafal mek ikut tak repote wong iki. Nggih nuwun sewu itu aja saya aturkan. Nggih nuwun sewu jenengan sebisa mungkin kalau jenengan itu bisa mendoakan Bapak Umin selaku calon duyufullah. Saya yakin saya pernah amalan gitu. Kalau jenengan mendoakan Bapak Homin selaku talon duyufullah, saya pernah mengkasih amaliyah. Nuwun sewu nggih. Sahadatun nikmah nggih. Sebelum dulu masih rame-ramenya WA, kula nuwun sewu nggih. Dari santri saya tahun 97 kalau enggak salah. Katanya mbok bener apa mboten, nuwun sewu. Katanya tuh melihat kula wonten ing ngajengi pintu Ka'bah pakai baju putih sarung hijau katanya. Tapi dia sudah hajian dulu tahun 97 santri kula di pondok. Kemudian setelah tahun 2000 entah berapa, kalau enggak salah 8 orang entah. Ya itu di antara kelebihannya paling seneng kula lek ndongaaken wong sing ibadah haji ibadah umroh setiap hari insyaallah, bukan jalur yang enggak mungkin untuk panjenengan memuliakan dengan mendoakan calon tamunya Allah untuk bisa dipermudah oleh Allah. Al-Fatihah.